Ya, Om Ray, ini ada kue namanya kompiang. Kue ini khas dari kampung saya ini. Saya sengaja bawa khusus untuk nemani kita lagi ngobrol-ngobrol begini. Cocok. Ini namanya kompiang. Cocok. Nah, ini kalau, jadi ini sebetulnya bisa dicampur dengan gula. oh ya? bisa taruh apa namanya daging juga di dalam, sayur. Ya. Kayak inilah ya. Nah, ada yang lebih besar dari ini, macam-macam. Itu dari apa ya? Ini tepung pasti. Oh, tepung. Nah, saya tepungnya tepung Nah, beras. kalau uniknya kue ini, kita makan, pada saat kita makan, kita nggak merasakan enaknya apa. Kita makan. Tapi begitu udah mau selesai, baru kita pikir, oh ya ternyata enak juga. Coba. Jadi dia memberi kesan. Ya, kita coba lah. Nah, tapi apakah pemimpin kita meninggalkan kesan? Itu kita nggak tahu nih. Gitu. Nah, ini menarik Bisa, juga. tapi kesan itu ada dua kan. Kesan baik dan kesan buruk. Kesan ya buruk kan? ya. Kalau yang sekarang ini kesan buruk atau kesan baik nih? Firasat saya buruk. Buruk ya. Ini buruk sekali ya. Nggak usah sampai di akhirnya aja, di tengahnya aja seperti sekarang udah banyak sekali protes-protes kan. Nah itu dia. Kayaknya saya mencoba ya membuka dokumen-dokumen Ya. berkaitan dengan pemilu pertama kita sejak reformasi itu sampai pemilu 2019 belum pernah ada penolakan yang begitu masif, apalagi itu datang dari guru besar. Ya. Ada reaksi pasca pemilu soal ada kecurangan segala macam, itu hampir di setiap pemilu ada. Tetapi sebelum pemilu itu ada penolakan yang luar biasa dari para guru besar. Itu baru pertama dalam ini. Sejarah kita. Dalam sejarah kita ini pasca reformasi. Itu ya seperti tahun 98 lah. Ya. Kan 98 juga begitu kan, menjelang pemilu 97 itu kan sebetulnya suara-suara yang mulai sangat kencang mengkritik Pak Jokowi itu udah muncul di mana-mana gitu. Nah, cuma ya itu tadi karena terbuai oleh sekelilingnya gitu yang mungkin ibaratnya maju aja Pak gitu. Akhirnya maju juga kan. Nah, 6 bulan setelah pemilu Pak Harto jatuh. Berhenti sebagai presiden karena pemilunya Oktober, Mei 98 Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden gitu. Terpesona pada saat itu kan belum ada survei-survei lah ya. Keterpesonanya itu ya pada bisikan orang gitu kan. Maju Pak, tingkat kepuasan di mana-mana. Keluar masyarakat, sekarang istilahnya tegak lurus. Di zaman Pak Harto juga sebetulnya tegak lurus itu juga pernah dialami oleh Pak Harto gitu loh Pak. Cuma saat itu kan belum tegak lurus namanya kan. Gitu. Ya. Nah itu 9 saat itu ya mobilisasi, Bapak Pembangunan, ini lanjutkan, nah gitu-gitu. 98 tuh Bung Ray, saya termasuk salah satu orang yang ikut mencatat gerakan mahasiswa dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi, dan kita mencatat pertama kali kelompok mahasiswa yang secara terbuka menyatakan turunkan Soeharto, itu bukan di Jawa loh. Itu justru adanya di Sumatera. Nah, kali ini menariknya, itu bukan muncul dari mahasiswa yang masif, tapi ini langsung guru besarnya. Ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya dari si tingkat kegentingan atau mungkin tingkat kerusakannya itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dulu dialami. Karena ini kan ini berhubungan dengan moralitas sekaligus sebetulnya Mas. Nah, zaman Soeharto moralitas, tapi juga lebih pada perdebatan konstitusionalitasnya kan. Karena ya memang konstitusi kita nggak membatasi masa jabatan presiden kan, boleh berulang-ulang gitu. Nah kalau yang sekarang ini jelas dibatasi, tapi ada keinginan untuk nembusnya gitu loh, kelihatan tuh. Udah ditolak, dicari lagi caranya gimana, ditolak lagi, lalu keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu. Jadi mungkin kesadaran orang tuh ya menyebut putusan Mahkamah Konstitusi itu Anda mau sebut legal atau apa, tapi secara moral tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena dia terkesan muncul demi kepentingan sesaat, bukan demi kepentingan yang lebih besar bagi
bangsa dan negara gitu. Dan memang pada faktanya itu hanya dimanfaatkan oleh Gibran kan, anaknya presiden. Mungkinkah setelah itu akan ada? Saya kira sulit. Akan sangat sulit ada orang yang kayak Gibran itu bisa lagi di masa mendatang gitu. Dengan memanfaatkan pernah jadi kepala daerah gitu, lalu meloncat menjadi calon wakil presiden gitu. Akan sulit gitu. Artinya gimana pun putusan itu sebetulnya tetap terlihat dalam rangka memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden gitu. Itu moralitinya. Dan sayangnya nggak berhenti sampai di situ itu soalnya. Iya. Terus sampai ke sini merosotkan gitu. Ya, sampai soal ya DKPP juga membuat keputusan yang sama kan? Sama dengan KPU ya, gitu ya. Tapi menurut saya berhubungan dengan Pak Jokowinya juga begitu kan? Iya. Ya, makin ke sini bukannya Pak Jokowi itu kelihatan netral gitu ya? Ya menjaga dirinya, udahlah itu udah lolos, dan biarin lagi peran jalan sendiri gitu. Kok masa sih harus saya tenteng terus menerus gitu? Enggak, justru yang kelihatan beliau itu tenteng terus menerus gitu. Nah itu gimana nggak moralitas kaum cendekia itu nggak terhenyak gitu loh. Ini presiden udah putusan MK itu meskipun berlaku secara legal, kan secara moral kan mestinya diabaikan gitu loh. Saya nggak bakal make deh itu. Mudah dibuktikan kok prosesnya cacat gitu. Pengambilan keputusannya melanggar etik berat gitu. Nah saya nggak pakai, meskipun secara legal dia ada gitu loh kira-kira. Persis seperti Pak Habibie lah 98, Bas. Tahun 98 itu kan Pak Habibie laporan pertanggungjawabannya kan ditolak di MPR kan. Dan nggak ada konstitusi yang mengatakan laporan pertanggungjawaban nggak boleh ikut lagi. Kenyataannya beliau nggak mau, cukup. Itu kan soal etis gitu malah, soal kesadaran beretikamu di mana, kesadaran moralitasmu di mana. Kalau Pak Habibie nggak punya itu, dia langsung aja juga, dan potensial menang juga, gitu. Tapi kan dia nggak mau mundurin diri. Gimana saya mau melangkah partai saya aja nggak terima laporan pertanggungjawaban saya kan, kata dia. Nah itu artinya contoh kayak gitu pernah ada di Republik ini, Bas. Yang itu jalan itu ternyata nggak diambil Pak Jokowi. Sebaliknya, bukan hanya dia terlihat aktif, ya, seperti mempromosikan. Ya terakhir adalah soal bansos ini kan. Nah ini kan ada beberapa lembaga survei yang menyebut elektabilitasnya naik terus gitu. Tapi kalau kita coba lihat di lapangannya gitu, kita nggak tahu apa yang membuat orang ini elektabilitasnya naik gitu loh, Mas. Kampanyenya paling sedikit, ya kan? Modelnya paling monoton, bersentuhan dengan rakyatnya paling jarang kalau dibandingkan dengan paslon-paslon yang lain gitu. Gagasan yang dimunculkan juga gagasan ada. juga gitu-gitu aja. Cuma goyang-goyang, joget dan sebagainya. Lalu dari mana elektabilitasnya bisa naik gitu loh? Sulit memahami itu gitu. Nah, baru kalau setelah kita cari begitu ya ketemunya di bansos. Betul. Ya, bansos, orang diberi bansos, diberi ini itu macam-macam, lalu disurvei ya tinggi. Gitu. Jadi kalau di ini saya mencobalah mencari nalarnya ya. Kenapa begitu masif para guru besar hampir di semua kampus sekarang ini, baik negeri maupun swasta, kan semua sudah bersuara. Dan satu hal yang hampir sama dari suara mereka itu bahwa ini... Sorry Bas, di catatan saya itu sudah hampir 130 kampus. 130 kampus. Dengan melibatkan lebih dari 200 guru besar se-Indonesia. Nggak pernah ada sejarah begini. Nggak ada dalam sejarah yang model kayak begini. Nah, dan ini terjadi justru di era reformasi. Kalau itu terjadi di era otoritarian, mungkin kita masih bisa mengerti, ya. Artinya guru-guru besar itu sudah dibungkam sedemikian rupa, sudah diintimidasi sedemikian rupa, gitu ya. Ini di era reformasi, dan kalau sampai level guru besar itu mereka sudah meninggalkan zona nyamannya,
dan keluar bersuara, maka itu sudah ibarat kalau orang emosi itu, orang marah itu sudah sampai ke ubun-ubun. Bukan di situ masalahnya, Mas. Saat terbukanya pelanggaran moral ini, Mas, gitu loh. Sehingga justru para guru besar ini merasa malu. Kenapa gitu? Pasti orang akan tanya ke kita. Dan kira-kira gitu. Apa yang Anda lakukan ketika terjadi berbagai bentuk pelecehan terhadap konstitusi, pengabaian terhadap moralitas berbangsa? Kok Anda tetap diam? Gitu. Nah, oleh karena itulah ya mereka nggak bisa. Kalau sekiranya pelanggarannya nggak seruntut ini gitu loh, nggak seterang benderang ini malah dirayakan gitu loh, Mas. Pelanggaran-pelanggaran itu mungkin juga mereka ya seperti yang kita kenal selama ini kan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang di sekitar Pak Jokowi itu justru menuduh balik para guru besar. Itu dia. Itu kan keangkuhan yang menurut saya sudah sedemikian rakusnya orang, atau sudah sedemikian menghambanya orang itu pada kekuasaan, sehingga melecehkan para guru besar. Menurut saya ini nggak masuk akal. Ini sungguh di luar. Ini kan guru-guru besar yang mungkin sebagiannya adalah guru besar para politisi ini juga. Yang politisi ini tahu independensi, integritas para guru besar ini gitu. Yang nggak akan mudah dirayu oleh kekuasaan, apalagi dimobilisasi untuk kepentingan kekuasaan yang belum jelas gitu. Kan belum jelas kekuasaannya. Kalau mereka dukung misalnya paslon mana kan belum jelas menang atau kalah. Iya. Ngapain kita harus melibatkan diri? Nah itu yang sering kali saya sebut. Kalau mau partisan kan libatkan di istana. Seperti yang sebagian kan kita dengar ada juga guru-guru besar yang memuji-muji Pak Jokowi. Kan? Ya. Lebih aman di situ, Mas. Ketimbang di sebelahnya mengkritik kebijakan Pak Jokowi, dibully, ya salah sedikit nanti dipolisikan dan sebagainya gitu. Jadi mereka tahu betul integritas. Ya seperti saya kan juga mengkoordinasikan guru-guru besar UIN Ciputat kan untuk buat deklarasi juga kan. Saya tahu integritas mereka. Kalau mereka mau kekuasaan dari dulu mereka bisa kok. Iya. Tapi mereka milih tetap di kampus, mengabdi pada keilmuan, berkarir di situ sepanjang hidup mereka gitu. Kalau ada kejadian, ya mereka turun. 98 mereka turun, Pilpres 2014 mereka turun karena ada persoalan, persoalan krusial di situ gitu. Jadi saat momentumnya mereka turun, tapi setelah itu ya mereka balik ke kampus. Nggak ada cerita mereka masuk kekuasaan gitu. Ya. Lalu dituduh bahwa mereka partisan, itu nggak masuk akal. Lalu kemudian ditunggangi. Apalagi disebut ditunggangi, kan? Siapa yang menunggangi? Ya kan? Nah itu dia. Dan itu kita tahu betapa sulitnya mengajak guru-guru besar itu terlibat dalam aktivitas yang seperti itu gitu. Nah ya, jadi memang sampai pada kesimpulan itu tentu para guru besar ini melihat mulai dari bagaimana MK itu di engineering sedemikian rupa sampai mengeluarkan keputusan seperti itu. Ya. Lalu kemudian setelah itu bagaimana anaknya dipaksa untuk menjadi calon wakil presiden dan dalam tanda petik melecehkan sejumlah ketua-ketua partai yang sudah sangat senior, yang sudah sangat kompeten, lalu kemudian sudah punya boleh dibilang sudah menunjukkan kemampuannya gitu ya. Itu semua diabaikan demi meloloskan anak yang belum cukup umur ini gitu. Nah itu juga belum cukup. Bagaimana kemudian ini semua dibuat bansos ini masif di seluruh Indonesia. Dan yang lebih memalukan lagi, bagaimana di depan Istana Presiden itu dijadikan pasar, ya. Seorang presiden membagi sembako di depan Istana Presiden. Dan kita menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan ejekan dunia internasional. Sudah sedemikian rendahkah negara ini di mata seorang presiden
demi anaknya. Ya, nggak ada yang bisa menjelaskan itu semua, Bas, kecuali ambisi berkuasa. Ambisi berkuasa yang mengalahkan semua itu, mengalahkan moralitas, mengalahkan intelektualitas, yang berujung kepada penghinaan terhadap moral, penghinaan terhadap intelektualitas. Itu kan yang kita alami saat ini kan. Sepertinya nggak perlu moral-moral lah, yang penting hukum. Ini betul-betul politik Machiavellian ini betul-betul ini terjadi. Nggak penting sekarang. Moral, yang penting boleh nggak menurut hukum, boleh ya sudah jalan. Gitu. Nggak penting guru-guru besar itu sama aja dengan mereka yang lain satu orang satu suara kok. Gitu. Dan ini kan apa yang terjadi sekarang ini kan sama dengan melecehkan betul akal sehat. Itu yang saya bilang tadi. Kewarasan. Itu yang saya bilang tadi. Ini melecehkan moral, melecehkan intelektualitas. Nggak penting moral-moral, yang penting hukumnya seperti apa. Boleh ya udah jalan. Dan hukum itu juga direkayasa supaya boleh. Justru masalahnya di situ. Yang penting menang. Justru masalahnya. Moralitas itu lo nggak bisa rekayasa. Sebab dia nilai yang tumbuh merupakan kesabaran alami setiap orang yang menginginkan apa yang terbaik bagi publik. Nggak bisa lo rekayasa itu. Tapi hukum dibuat oleh orang dan oleh karena itu bisa direkayasa. Bukan saja bisa direkayasa, bisa ditafsirkan dengan yang sebaliknya. Sesuai dengan kepentingan. Namanya juga hukum kan. Gitu. Nah itu juga yang kita lihat sekarang. Ya, melecehkan intelektualitas. Nah, nggak penting guru-guru besar itu, nggak usah terlalu dipikirkan. Kira-kira gitu loh. Dan memang itulah yang kelihatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Nggak ada respon dia sama sekali pada guru-guru besar itu. Udah dikritik. Tidak sedikit pun merasa bersalah. Udah dikritik di mana-mana. Beliau tetap aja pergi bersama keluarganya ke Medan pada hari yang sama, tanggal yang sama. Memang meskipun aktivitas yang berbeda. Tapi apa maknanya itu semua? Tanggal 7 Februari dia membuka jalan tol di Batubara. Tanggal yang sama di Deli Serdang anaknya kampanye. Gibran, malamnya mereka makan bersama dengan anaknya yang lain, Kaisang, bersama dengan anggota partai di mall di Sumatera Utara. Apa yang mau Anda jelaskan tuh? Ketika kita bilang, gimana Pak Jokowi itu? Paling dia akan jawab, ada nggak aturan yang melarang? Jadi, demokrasi kita diprosotkan sedemikian rupa pada urusan yang sekedar boleh nggak boleh. Bukan baik nggak baik. Itu yang saya sebut tadi. Apalah artinya moral-moral itu. Gitu. Yang penting kata aturan boleh nggak? Ya aturannya juga dia tafsirkan sendiri. Kalau kita sebut misalnya yang di Medan itu praktek kampanye, pasti dia ngelak. Iya, saya bukan kampanye, saya buka jalan tol kok. Dan sebagainya gitu. Nah itu yang apa efeknya gitu? Efeknya ya masa kelam demokrasi kita. Bukan begini demokrasi yang kita bayangkan dulu kan. Gitu. Ya. Bukan begini caranya. Ini apa ya? Demokrasi betul-betul sudah berada di titik nadir. Iya, bukan ini yang kita bayang. Bukan ini yang kita cita. Bukan demokrasi yang kayak begini yang kita impikan, yang kita berkorban masa muda dan ini gitu loh. Masa muda kita banyak di jalanan memperjuangkan demokrasi itu, tapi bukan ini yang kita inginkan gitu. Justru model ini dulu yang kita lawan. Zamannya Pak Harto hanya mengangkat anaknya jadi mensos loh, Mas. Mbak Tutut kan, tapi kita udah marah luar biasa. Betul. Gitu. Itu sudah di ujung dia. Ya. Masa ininya. Masa lagi hebat-hebatnya dia itu, Bas. Tinggal loh, hampir 80% tingkat kemenangan salah satu kontestan pemilu dalam ini Golkar saat itu kan. Di angka 77-78 seingat saya. Tingkat kemenangannya. Apa itu powerful. Tapi 6 bulan setelah itu Pak Harto runtuh. Nah, kalau kita ngomong soal runtuh ya, kekuasaan Pak Harto itu, kalau melihat situasi di mana guru besar seluruh Indonesia ini sudah bersuara, itu, maka saya bayangkan sebetulnya legitimasi Pak Jokowi ini udah runtuh ini, ya kan? Sudah nggak ada lagi yang tersisa, udah runtuh. Jadi
Yang ada saat ini memang betul-betul de facto beliau memang masih presiden. Saya kan udah pernah ngomong ya, sehingga saya di forum ini juga dulu. Secara legal apapun hasil pemilu pilpres Bas, yang sudah bisa diprediksi agak pasti bahwa Pak Jokowi akan mengalami jalan terjal dalam politik. Dan saya pikir itu bukan pada mereka yang berbeda dengan dia, bahkan mungkin muncul dari teman-teman yang mengiringinya saat ini gitu. Sebab teman-teman yang mengiringinya saat ini, menurut saya, bacaan saya, bukanlah teman-teman ideologisnya. Ya ini kan teman-teman yang ketika dia berjaya datang gitu loh. Betul. Bukan teman-teman yang sejak dari nol ikut bersama dia membangun kejayaan itu gitu. Dan kebersamaan yang dibangun juga bukan kesederhanaan yang dibangun karena kesadaran bersama. Iya, bukan ideologis. Bukan karena memang mereka semua semata. suka. Bukan karena kepentingan bersama juga. Mungkin juga karena ditekan kan. Itu hal lain. Ya kan? Maksud saya, kita berteman dengan orang yang sangat ideologis dengan kita pun di tengah jalan bisa bubar. Apalagi kita berteman dengan orang yang ketika kita ada gitu loh. Motifnya dia datang tuh kita udah tahu. Apa sih motifnya dia? Waktu saya melarat dia nggak datang tuh, pergi. Nah setelah saya berada baru pada datang satu-satu gitu. Jadi teman-teman yang datang dalam kondisi begitu umumnya adalah teman yang pergi duluan kalau kita menghadapi masalah. Itu yang saya sebut terjal ini. Dan bahkan bisa jadi orang-orang itulah yang akan membunuh pertama nih. Akan saya udah bilang, baru saya bilang tadi, teman yang datang ketika lo jaya biasanya adalah teman yang pergi duluan ketika lo menghadapi masalah. Gitu. Kita lihat aja. Aku sudah mengatakan dari dulu-dulu kan, akan terjal, akan sulit. Di DPR sulit dia. Apapun hasil pemilu lah ya, gitu. Nah, apalagi misalnya taruh misalnya menang. Ya. Ini bagi kekuasaan ini seperti apa? Sementara pada saat yang samaan tidak ada satupun partai yang betul-betul ideologis yang mau bela dia. Nah itu kan kalau menang. Itu kan tunggu dulu. Itu kan cuma ada partainya yang awal yang mau bela dia. Gitu. Nah yang ketiga adalah Bas, gimana pun kalau sudah ada presiden baru siapapun dia, wibawa dia hilang Bas. Bisa 50% wibawa dia itu hilang. Oh sekarang ini kan apa yang tersisa coba? Hah? Apa yang tersisa dari Pak Dia Jokowi masih hari punya ini? power. Hah? Partai-partai ini sebagian masih mau di depan bela dia. Ya itu kan orang yang punya kepentingan langsung dengan Nah, dia. iya. Itu Tapi maksud kan saya, mayoritas tadi guru besar yang diwakili publik. bukan. Yang kau tanyakan itu kan apa yang sekarang dimiliki oleh dia kan. Saat ini Pak Jokowi, saya katakan dia masih punya kekuasaan. Lalu masih ada partai-partai yang siap backup dia. Tapi setelah pemilu itu perlahan semua hilang, itu maksud saya. Nah, saya membicarakan setelah pemilu itu. Oke.